Bab 10. Lebih jauh tentang kehendak. Anda tidak bisa mempertahankan gambar mental tentang kekayaan secara jelas dan jernih jika Anda terus-menerus mengalihkan perhatian ke gambar yang berlawanan. Entah itu gambar yang Anda lihat di luar atau di dalam benak Anda. Jangan singgung buruknya keuangan Anda di waktu lalu. Jika Anda pernah mengalaminya, jangan pernah memikirkannya lagi. Jangan bicarakan kemiskinan orang tua Anda atau sulitnya masa kecil Anda. Hal demikian itu secara mental menempatkan Anda sekarang juga pada keadaan miskin, dan itu sudah pasti akan menghentikan gerak segala sesuatu yang sedang menuju Anda. Taruh kemiskinan dan semua hal yang berkaitan dengannya di belakang punggung Anda. Anda telah menerima teori tentang semesta yang terus memperbaiki diri. Letakkan seluruh harapan Anda untuk bahagia padanya. Maka, apa yang akan Anda dapatkan dengan memberi ruang pada teori yang bertentangan? Jangan baca buku-buku yang memberitahu Anda bahwa dunia akan kiamat. Jangan baca tulisan para penulis jelek dan filsuf pesimistik yang mengatakan bahwa dunia sedang bergerak ke arah setan. Dunia tidak menuju setan, ia menuju Tuhan. Dunia sedang menuju kebaikan. Benar. Mungkin ada banyak hal yang tak bisa Anda sepakati, tetapi apa gunanya berkutat dengan itu jika mereka akan hilang dengan sendirinya? Apa gunanya jika itu hanya akan memperlambat kemusnahan mereka dan justru membuat mereka terus ada bersama kita? Mengapa memberi waktu dan perhatian pada hal-hal yang akan dimusnahkan oleh hukum perubahan, jika sesungguhnya Anda bisa memuluskan kemusnahan mereka dengan mempercepat berlangsungnya perubahan itu sejauh yang Anda mampu lakukan? Tak peduli seburuk apapun tampaknya kondisi di negara, wilayah, atau tempat tertentu, Anda membuang waktu dan menghancurkan kesempatan Anda sendiri jika memikirkan hal-hal itu. Anda harus meningkatkan gairah diri sendiri untuk menjadi kaya, ketimbang memikirkan kemiskinan. Pikirkan saja dunia yang kaya, dan ingat, yang bisa Anda lakukan agar dunia menjadi semakin kaya adalah menjadikan diri Anda sendiri kaya melalui metode penciptaan, bukan persaingan. Fokuslah hanya pada kekayaan, abaikan kemiskinan. Kapanpun Anda memikirkan atau bercakap-cakap dengan pada orang miskin, perlakukan mereka sebagai orang yang sedang berproses menuju kaya, sebagai orang yang harus diberi ucapan selamat ketimbang dikasihani. Maka mereka dan yang lainnya akan mendapatkan inspirasi dan mulai mencari jalan keluar. Karena saya menyarankan Anda menunjukkan seluruh waktu dan pikiran hanya pada kekayaan, tidak berarti Anda menjadi kasar dan jahat. Menjadi kaya adalah niat sangat mulia yang boleh Anda miliki, karena ia mencakup segala macam hal dalam kehidupan Anda. Pada tataran persaingan, menjadi kaya merupakan peraturan antar manusia yang meninggalkan nilai-nilai ketuhanan. Namun ketika Anda mewujudkan dengan pikiran kreatif, semuanya berubah. Semua potensi keagungan dan keterbukaan jiwa, pelayanan dan ikhtiar tertinggi datang bersama kekayaan. Semuanya mungkin dilakukan dengan ketersediaan segala sarana. Jika Anda kurang sehat secara fisik, Anda akan menyadari bahwa menjadi kaya sangat penting untuk menjadikan diri Anda sepenuhnya sehat. Hanya mereka yang terbebas dari kesulitan finansial dan yang memiliki sarana-sarana untuk menikmati hidup dan menjalani kehidupan sehat bisa mempertahankan kesehatannya. Kondisi moral dan spiritual tertinggi hanya mungkin dicapai oleh orang yang terbebas dari kerasnya persaingan hidup, dan hanya mereka yang menjadi kaya melalui pemikiran kreatif sajalah yang bisa membebaskan diri dari situasi persaingan. Jika Anda menginginkan kebahagiaan rumah tangga, ingatlah bahwa cinta berkembang sempurna ketika ada perbaikan situasi, ketika ada pemikiran-pemikiran terbaik, dan ketika Anda terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk. Dan ini semua hanya bisa didapatkan ketika Anda menjadi kaya melalui penerapan pemikiran kreatif tanpa percecokan atau perseteruan. Tak ada tujuan yang lebih mulia, saya tekankan lagi, selain menjadi kaya.
Anda harus memusatkan perhatian pada gambar mental tentang kekayaan dan menyingkirkan semua hal yang akan memperkeruh atau mengaburkan gambar mental Anda. Anda harus melihat kebenaran yang melandasi semua hal. Anda harus melihat bahwa di balik semua yang kelihatannya salah, ada satu sumber kehidupan yang selalu ingin mengungkapkan dirinya dalam kebahagiaan yang sempurna. Maka tak ada disebut kemiskinan. Yang ada hanyalah kekayaan. Sejumlah orang tetap miskin karena mereka mengabaikan fakta bahwa tersedia kekayaan bagi mereka. Dan untuk menyadarkan mereka, Anda hanya perlu menunjukkan kepada mereka cara menjadi kaya melalui tindakan dan pencapaian Anda. Yang lain tetap miskin karena sekalipun mereka menyadari ada jalan menjadi kaya, namun mereka malas melakukan ikhtiar mental yang diperlukan untuk mencapainya. Yang bisa Anda lakukan adalah membangkitkan hasrat mereka dengan menunjukkan kebahagiaan yang Anda nikmati ketika Anda menjadi kaya. Yang lainnya tetap miskin karena sekalipun mereka tahu cara menjadi kaya, mereka sesat ke dalam belantara teori metafisik dan klinik sehingga bingung mana yang harus diikuti. Mereka berusaha menggabungkan berbagai sistem dan gagal total. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menunjukkan kepada mereka jalan terbaik yang telah Anda tempuh. 1 ons praktek lebih bermanfaat dibandingkan 1 kilo teori. Singkatnya, hal terbaik yang bisa Anda lakukan bagi mereka semua adalah Anda sendiri menjadi kaya. Anda bisa lebih efektif melayani Tuhan maupun umat manusia dengan menjadi kaya. Tentu saja, menjadi kaya dengan cara kreatif dan bukan kompetitif. Hal lainnya, saya menegaskan bahwa buku ini memberikan secara rinci prinsip-prinsip dalam ilmu menjadi kaya. Jika ia benar, Anda tidak perlu membaca buku-buku lain tentang hal yang sama. Ini terdengar picik dan egois, tetapi coba pikirkan. Tidak ada metode ilmiah lainnya dalam operasi hitung matematika kecuali penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tidak mungkin ada metode lain. Hanya ada satu jarak terdekat di antara dua titik. Hanya ada satu cara berpikir ilmiah, yakni cara berpikir yang paling cepat dan simpel untuk mengarahkan orang pada tujuan. Belum ada orang lain merumuskan sistem paling singkat dan sederhana ketimbang yang sudah dijelaskan di buku ini. Ia mencoret semua yang tidak penting. Ketika Anda membaca buku ini, kesampingkan yang lainnya, singkirkan semua dari pikiran Anda. Baca buku ini setiap hari, bawa ia kemana-mana. Dekatkan dalam ingatan Anda. Jangan pikirkan sistem dan teori lain. Jika Anda melakukannya, Anda akan mulai ragu, goyah, dan tidak yakin. Dan kemudian Anda mulai melakukan kesalahan-kesalahan. Setelah Anda menjadi kaya, Anda boleh membaca buku-buku lain yang Anda sukai. Namun sebelum Anda berhasil mendapatkan apa yang Anda inginkan, jangan membaca buku-buku dengan topik yang dibahas buku ini, kecuali buku-buku oleh para penulis yang disinggung di bagian pengantar. Dan bacalah tulisan-tulisan yang optimistik saja, yang selaras dengan gambar mental dalam benak Anda. Tunda dulu keinginan Anda menyelami wilayah klinik. Jika Anda punya dorongan ke sana, jangan melibatkan diri ke dalam studi-studi teosofi, spiritualisme, atau hal semacam itu. Mungkin saja orang-orang yang sudah mati itu tetap hidup dan ada di dekat kita. Dan kalaupun begitu, biarkan saja mereka pikirkan urusan Anda sendiri. Kemana pun arwah orang mati itu pergi, itu urusan mereka sendiri. Dan mereka akan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita tidak bisa mencampur urusan mereka. Kita tidak bisa menolong mereka, dan mungkin mereka juga tidak bisa menolong kita. Tidak perlu dipikirkan juga apakah mereka bisa menembus ruang dan waktu mereka. Lupakan masalah arwah dan alam baka, dan selesaikan dulu masalah Anda. Jadilah kaya. Jika Anda mulai sibuk dengan masalah klinik, Anda akan memasuki kebingungan mental mengandaskan harapan. Sekarang kita sampai pada fakta-fakta mendasar. Ada bahan asal yang bisa berpikir, yang darinya segala sesuatu diciptakan dalam keadaan aslinya. Ia menembus, mengisi, dan memenuhi ruang-ruang di semesta ini. Sebuah pemikiran di dalam bahan asal akan menghasilkan sesuatu yang digambarkan oleh pemikiran tersebut.
Manusia bisa menciptakan bentuk apa saja dalam pemikirannya, dan dengan menyampaikan pemikiran tersebut ke bahan asal bisa menyebabkan terciptanya sesuatu yang ia pikirkan itu. Untuk melakukan hal ini, orang harus bergeser dari pemikiran kompetitif ke pemikiran kreatif. Ia harus membentuk gambar mental yang jelas mengenai apa yang ia inginkan, mempertahankan gambar tersebut dalam benak dan melandasinya dengan keyakinan dan keteguhan hati bahwa ia pasti mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia harus menutup pikirannya dari apa saja bisa menggoyahkan hati, mengaburkan gambar mental, dan mengusik keyakinannya. Sebagai tambahan, ia harus hidup dan bertindak dengan cara tertentu. Bab 11. Bertindak dalam cara tertentu. Certain way. Pemikiran adalah kekuatan kreatif atau kekuatan pendorong yang menyebabkan kekuatan kreatif bekerja. Berpikir dalam cara tertentu akan membawa kekayaan pada Anda, tetapi Anda tidak bisa melulu menyadarkan diri pada pemikiran tanpa mempedulikan tindakan sama sekali. Itulah batu sandungan yang biasa menghambat para pemikir metafisik. Kegagalan Anda menghubungkan pemikiran dengan tindakan personal. Kita belum sampai pada tahap perkembangan. Kalaupun tahapan itu memungkinkan, di mana manusia bisa menciptakan langsung dari bahan asal tanpa proses alami atau kerja manusia. Manusia tidak bisa hanya berpikir, tindakan personalnya harus melengkapi pemikiran. Dengan pikiran Anda bisa menggerakkan emas di perut gunung ke tempat Anda, namun ia tidak akan menggali dirinya sendiri, menghaluskan dirinya sendiri, membentuk dirinya sendiri, dan mengelinding sendiri mencari jalan menuju saku Anda. Di bawah kekuasaan tertinggi, urusan manusia akan ditata begitu rupa sehingga akan ada orang yang menyebabkan emas itu datang kepada Anda. Transaksi bisnis orang-orang lain akan mengerahkan emas itu kepada Anda, dan Anda harus menangani bisnis Anda sendiri agar bisa menyambut emas itu ketika ia mendatangi Anda. Pemikiran Anda membuat segala sesuatu, baik benda hidup maupun benda mati, membantu Anda mewujudkan keinginan. Namun Anda sendiri harus melakukan tindakan yang memungkinkan Anda menerimanya ketika ia datang. Anda tidak mendapatkannya sebagai hibah atau mencurinya. Anda harus memberi setiap orang nilai guna melebihi nilai uang yang Anda terima dari mereka. Penggunaan cara berpikir ilmiah mencakup pembentukan gambar mental yang terang dan jelas tentang apa yang Anda inginkan, keteguhan hati, dan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Anda inginkan pasti akan terwujud. Jangan mencoba memproyeksikan pemikiran dengan cara apapun yang misterius atau berbau klinik. Dengan gagasan bahwa ia keluar dan bekerja untuk Anda, itu akan sia-sia dan akan melemahkan kemampuan Anda berpikir sehat. Fungsi pemikiran dalam mewujudkan kekayaan sudah dijelaskan utuh dalam bab-bab terdahulu. Keyakinan dan ketetapan hati Anda secara positif mempengaruhi gambar mental yang Anda sampaikan ke bahan asal yang memiliki kesamaan hasrat dengan Anda untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dan gambar mental ini menggerakkan seluruh kekuatan kreatif untuk bekerja di dalam dan melalui saluran tindakan yang lazim tetapi mengarah kepada Anda. Anda tak perlu mengatur jalannya proses kreatif ini. Yang harus Anda lakukan hanyalah mempertahankan gambar mental Anda, menjaga keteguhan hati, dan memperbesar keyakinan dan rasa syukur. Namun Anda harus bertindak dalam cara tertentu sehingga situasi Anda memadai ketika apa yang Anda inginkan itu datang, sehingga Anda bisa menyambut sesuatu kedatangannya dan menaruhnya di tempat yang tepat. Anda bisa membuktikan kebenaran semua ini ketika apa yang Anda inginkan datang. Ia akan datang melalui orang lain yang meminta pertukaran setara dengan apa yang diberikannya kepada Anda, dan Anda hanya bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan memberi orang lain apa yang ia inginkan. Dompet Anda tidak akan berubah menjadi dompet keberuntungan yang selalu penuh uang tanpa upaya apapun dari Anda. Ini sangat penting. Dalam ilmu menjadi kaya, pemikiran dan tindakan harus dipertemukan.
Ada banyak orang yang sadar atau tidak melakukan tindakan memperkuat dan memperteguh hasratnya, namun tetap saja miskin karena mereka tidak siap menerima ketika apa yang mereka inginkan itu datang. Melalui pemikiran, apa yang Anda inginkan bergerak mendatangi Anda, dan Anda menerimanya melalui tindakan. Apapun yang harus Anda lakukan, lakukan sekarang. Anda tidak hidup di masa lalu, dan penting bagi Anda membersihkan pikiran dari masa lalu agar gambar mental Anda menjadi jernih. Anda tidak hidup di waktu nanti, karena waktu nanti sebelum terjadi. Tidak perlu mengatakan bahwa nanti, kalau situasinya sudah tepat, saya akan melakukan hal itu. Jangan menunda urusan dan menunggu sampai Anda mendapatkan pekerjaan yang tepat atau lingkungan yang tepat atau menunggu situasi membaik. Dan jangan buang waktu untuk memikirkan bagaimana nanti menghadapi situasi darurat. Yakinlah pada kecakapan Anda untuk menghadapi situasi darurat sekiranya ia tiba.